Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan aparat hukum dan keamanan pada jurnalis N akan ditangani oleh Polda Jawa Timur. Peristiwa terjadi pada Sabtu 27 Maret 2021 saat jurnalis N tengah melakukan reportase investigasi kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani KPK. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Surabaya, saat itu N tengah meliput kasus dugaan korupsi Direktur Pemeriksaan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji. Tidak hanya mendapat kekerasan fisik berupa pukulan, tendangan, dan tamparan, korban bahkan diancam akan dibunuh. Aliansi mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini, serta memastikan para pelakunya mendapatkan hukuman sesuai peraturan hukum yang berlaku. Dilansir oleh Kompas.com, Ketua AJI Surabaya, Eben Heizer, mengatakan apa yang dilakukan para pelaku termasuk kegiatan yang menghalangi jurnalistik. Mereka dinilai melanggar UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Selain itu, melanggar UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, UU nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan Konvensi Hak Sipil dan Politik, serta Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang pengimplementasi HAM. Emen menambahkan pihaknya akan mengejam aksi kekerasan tersebut dan mendesak aparat penegak hukum untuk profesional dalam menangani kasus ini. Apa berita acara laporan? Ya, jadi pada prinsipnya kami dari Aliansi Anti Kekerasan Terhadap Jurnalis, ini ada AJI Surabaya, kemudian LBH Pers, ada LBH Lentera dan LBH Surabaya. Kontras kami mendesak agar polisi dalam hal ini kepolisian untuk mengusut kasus ini dan membawa pelakunya ke pengadilan, karena kami berharap ini bisa menjadi kinerja polisi sangat profesional, karena kami menduga pelakunya juga ada oknum anggota polisi dan juga ada menurut pengakuan dari Mas Nur Hadi sendiri memang ada oknum aparat penegak TNI juga. Kalau secara fisik di mulut, di bibir sama di pelipis ya. Tapi yang jelas selain masalah fisik ini persoalan psikologi korban juga saya pikir sangat terpukul, apalagi. Ya, kalau dari kacamata kontras kami melihat bahwa ini adalah tindakan tindakan untuk menghalang-halangi bahwa seorang jurnalis itu kan punya hak untuk kemudian meliput sebuah peristiwa dan lain sebagainya. Artinya kalau memang tidak menghendaki untuk kemudian diliput, saya pikir bisa dengan cara baik-baik kan, untuk kemudian meminta wartawan itu keluar dan lain sebagainya. Artinya bukan kemudian menggunakan cara-cara kekerasan. Nah, saya melihat bahwa ini kan cara-cara yang digunakan kan cara-cara yang melanggar hukum, apalagi dugaan kuat bahwa pelaku ini adalah terduga adalah oknum kepolisian. Di sana juga berdasarkan cerita yang disampaikan ada juga oknum TNI yang melakukan kekerasan. Jadi maksudnya turut terlibat dalam tindakan kekerasan itu dengan mengantar Mas Nur Hadi mencoba mengantar ke mana Polres KP3, namun kemudian dikembalikan lagi. Itu yang kami melihat bahwa cara kerja yang seharusnya melewati prosedur hukum ya, kemudian menggunakan cara kekerasan untuk menghentikan proses jurnalis, karena jurnalis itu bekerja dalam investigasi itu kan pasti dilindungi dengan undang-undang. Ya, kasus kekerasan juga meminta agar pihak kepolisian untuk kemudian memberikan jaminan keamanan bagi Mas Nur Hadi dan keluarga, karena situasi hari ini yang dialami Mas Nur Hadi sebenarnya bukan hanya luka fisik ya, tapi lebih dalam kondisi ketakutan karena merasa terancam dan sebagainya. Itu yang sebenarnya. Nah, selain laporan ke polisi, kami berencana juga akan laporan ke Propam Mabes Polri karena ada dugaan pelaku adalah oknum polisi. Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi berikutnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.